Puluhan WNI atau TKI ditangkap oleh aparat kepolisian karena melanggar standar operasional prosedur penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Berita hari ini yang pertama adalah puluhan WNI diamankan kepolisian Malaysia karena ngeyel melakukan perayaan Idul Adha. Yang kedua, pekerja migran asing di Taiwan kena denda karena makan-makan bersama. Dan yang ketiga, PMI swasta di Taiwan digerebek karena melakukan transaksi jual apem. Kejadian ini terjadi di Malaysia ya guys, tanggal 20 Juli 2021 pada saat Idul Adha kemarin. Saat ini Malaysia masih lockdown ya teman-teman, tetapi orang-orang ini memaksa melaksanakan sholat Id di luar gerbang masjid. Akhirnya aparat kepolisian menangkap mereka dan kabarnya yang ditangkap itu kebanyakan adalah warga negara Indonesia. Inilah guys akibatnya jika penyakit ngeyel itu dibawa ke luar negeri ya seperti ini. Jadinya jangan disamain ya waktu di Indonesia sama di luar negeri. Sudah jelas-jelas diinfokan kalau Malaysia saat ini masih lockdown, gak ada perayaan Idul Adha, tapi mereka masih ngeyel. Kalau di Indonesia mungkin masih dimaklumin kayak gini, nggak sampai ditangkap oleh kepolisian atau oleh petugas. Cuma kalau di luar negeri seperti hanya di Malaysia ini, udah pasti kalau ada yang melapor seperti kasus ini. Jadi ini ada warga yang melapor ke aparat sehingga aparat menuju lokasi, dan karena emang nyatanya mereka ini melanggar SOP, maka aparat pun membawa mereka untuk diinterogasi. Kasihan sih ya teman-teman melihatnya. Dalam video ini bisa dilihat kalau tangannya mereka ini dirantai semua seperti itu. Cuma ya resiko ya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah membenarkan adanya penangkapan WNI yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Malaysia. Salah satu yang disebutkan sesuai dengan lokasi seperti yang diberitakan oleh media Malaysia tersebut. Penangkapan tersebut dilakukan menyusul informasi publik yang diterima Pusat Kendali Polisi Malaysia atau IPD Kabupaten Gombak sekitar pukul 10.00 waktu setempat tanggal 20 Juli 2021. Dikabarkan ada 30 TKI atau warga negara asing di Malaysia yang ditangkap saat itu, dan dari 30 warga negara asing ini hanya 4 yang memiliki dokumen perjalanan yang valid, sementara 6 yang lainnya itu telah melewati masa berlaku PLKS, dan 20 orang lagi tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Jadi bisa dikatakan kebanyakan yang ditangkap ini adalah pekerja ilegal. KBRI di Kuala Lumpur mengonfirmasi kasus pelanggaran lockdown di wilayah Gombak, Selangor, dan kabarnya ada beberapa yang masih menjalani pemeriksaan. KJRI Penang mengonfirmasi ada kasus di wilayah kerjanya dan sudah dicek dengan kepolisian Penang Malaysia. Tidak ada WNI yang ditahan, namun beberapa sempat dimintai keterangan. Semoga teman-teman yang kena tangkap ini masalahnya bisa segera selesai ya. Untuk yang resmi, untuk yang memiliki permit yang sah, semoga bisa segera clear dan juga bisa diizinkan untuk tetap bekerja mengais rezeki di Malaysia. Kemudian yang ilegal udah pasti akan kena deportasi. Ini pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman yang merantau di luar negeri untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada di negara kalian bekerja, karena semua peraturan yang mencangkup dengan masalah pandemi ini sangat ditangani dengan serius ya di sebagian besar negara. Jangan disamakan dengan di Indonesia ya. Mungkin di Indonesia untuk peraturan dan masih banyak yang ngeyel seperti ini
peraturan belum tegas itu ya, cuma kalau di luar negeri, di sebagian besar negara luar negeri itu peraturan benar-benar tegas dan dijalankan. Tidak hanya di Malaysia ya guys, tapi di Taiwan juga banyak banget beredar berita bahwa pekerja migran asing itu melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang berlaku di negara tersebut. Seperti yang viral beberapa hari ini, bahwa ini polisi Taiwan mendatangi pekerja migran ya yang lagi asik makan-makan di mes. Lantas Pak D ini mendata dan memberikan surat denda kepada mereka. Ingat ya teman-teman yang ada di Taiwan, untuk perpanjangan waspada nasional level 3 pandemi COVID-19 di Taiwan itu masih diperpanjang hingga nanti tanggal 26 Juli. Jadi perkumpulan di dalam ruangan lebih dari 5 orang itu masih dilarang, apalagi sambil makan-makan seperti ini. Terus untuk yang di luar ruangan atau outdoor itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Kalau dilanggar guys, dendanya itu 60.000 NT dolar hingga 300.000 NT dolar. Bayangkan kalau 60.000 NT dolar itu udah berapa bulan gaji, hampir 4 bulan gaji bisa melayang ya. So teman-teman harus hati-hati ya, selama pandemi COVID-19 level 3 di Taiwan ini udah banyak banget berita pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja migran, baik itu dari Indonesia ataupun dari Vietnam dan lain-lainnya. Itu banyak banget yang melakukan pelanggaran seperti perkumpulan ataupun makan-makan bersama. Walaupun menurut kalian ini nggak bakal ketahuan dilakukan di dalam mes bersama teman-teman satu pabrik, tapi jika saat makan-makan itu mungkin ada yang melihat, ada yang tahu, mungkin ada tetangga yang dengar kalian berisik, itu bisa saja tetangga atau orang lain yang melihat, yang mendengar itu melapor kepada petugas dan akhirnya petugas melakukan olah TKP. Ya, dan seperti ini akibatnya teman-teman akan disodori surat denda. Makanya teman-teman tahan dulu ya untuk melakukan hal-hal seperti ini, seperti makan-makan bersama. Walaupun udah jenuh, udah lama banget nggak ketemu sama teman, tapi ditahan dulu ya. Berdoa saja semoga pandemi di Taiwan ini segera membaik dan untuk level 3 peringatan COVID-19 di Taiwan ini segera dicabut sehingga ada pelonggaran lagi. Kemarin Taiwan juga heboh, ada berita yang dilansir dari indoswara.com itu kalau ada warga negara Indonesia yang melakukan transaksi apem. Iya guys, apem tahu kan? Iya, itu apem. Padahal transaksi seks ini masih dilarang di Taiwan pada saat pandemi COVID-19 level 3 ini. Kejadian ini di Pingtung, menurut kepolisian daerah Pingtung, warga negara asing asal Indonesia ini memakai seragam pelaut berdada besar dan mencantumkan tarif murah sehingga membuat banyak orang tertarik dalam sebuah iklan. Selain melanggar ketertiban sosial, wanita tersebut atau PMI ini juga sudah overstay. Saat ini sudah dipindahkan tim khusus Departemen Imigrasi. Tanggal 16 Juli pukul 23.00 menemukan pria berumur 30 tahun bermarga Zeng masuk ke dalam gedung. Polisi mengikuti pria tersebut. Pria itu masuk ke dalam sebuah ruangan kamar studio dan polisi menunggu di luar ruangan. Setelah sekitar 20 menit, polisi langsung menggerebek pria itu dan menanyakan identitasnya. Pria bermarga Zeng mengaku dia berhubungan bersama seorang WNA dari Indonesia. Polisi mengecek wanita tersebut asal Indonesia umur 29 tahun. Di dalam ruangan kamar ditemukan kondom di dalam tempat sampah. Selain itu polisi juga menyadari kalau wanita ini sudah overstay dari tahun 2019. Berdasarkan undang-undang, wanita Indonesia ini telah melanggar ketertiban pandemi dan wanita ini langsung dipindahkan ke Departemen Imigrasi. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.